Margahayu Land, pengembang dari apartemen di Suites Metro. Saudara-saudara, masjid ini pernah oleh Yusuf Mansur dibangga-banggakan sebagai masjid digital pertama di Indonesia. Namun sesungguhnya itu hanya sebuah utopia saja, hanya sebuah narasi besar saja. Masjid ini tidak pernah berkembang menjadi sebuah masjid digital. Saudara-saudara, lahan masjid ini berdiri, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Mayora Bank yang hari ini berubah menjadi Hai Bank. Saudara-saudara, 1 bulan yang lalu saya mendapat informasi bahwa Hai Bank sedang melelang lahan tempat berdirinya masjid ini. Saya hari Selasa tanggal 9 Juni yang lalu mendatangi kantor Hai Bank di Kuningan, Jakarta, dan saya bertemu dengan Pak Diansa namanya. Beliau mengkonfirmasi bahwa benar Hai Bank sedang melelang lahan tempat berdirinya masjid ini. Saya kemudian mendapat informasi dari pihak yang sangat saya percaya bahwa ada broker yang sudah mempertemukan pihak pembeli atau calon pembeli dengan Hai Bank, dan Hai Bank sudah dengan calon pembeli sudah saling surat menyurat. Sebentar lagi mungkin begitu, Mas. Ya. Nah, di sini menurut hemat saya Paytren bekerja asal-asalan, Mas. Kenapa mereka menarik uang umat, suruh bersedekah, suruh berinfak, bangun masjid di atas tanah orang? Disinilah asal-asalan dan tidak profesional, ya. Satu itu terhadap Paytrennya. Kemudian menurut hemat saya, Paytren ini juga nanti menghalangi orang untuk mendapatkan pahala. Nah, kalau masjid itu sudah tidak digunakan, Allahu alam pahalanya kan. Iya. Dan orang tulus sebenarnya ketika berinfak untuk membangun masjid itu, mereka tulus berinfak, kemudian harapannya itu kan menjadi amal jariah. Nah, dengan adanya eksekusi kemudian nanti dilelang, ya menurut hemat saya wujud kan pasti tidak masjid lagi. Apalagi yang beli non muslim gitu ya. Menurut hemat saya ada. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Haji di JTV. Kemarin saya sudah berbincang-bincang dengan Pak Azani terkait dengan munculnya lagi seorang mantan karyawan Paytren bernama Mas Ferry, yang mana diwawancara oleh Pak Darso. Dan Mas Ferry ini kembali meminta haknya, yakni berupa gaji maupun pesangon yang belum dibayarkan, yakni hampir senilai 150 juta katanya ya, dan itu pun juga belum dibayarkan oleh pihak Paytren atau Yusuf Mansur. Dan kita ketahui bahwa masalah Paytren bukan hanya masalah gaji yang belum dibayarkan, tetapi masih ada segudang masalah, misalkan terkait umroh merdeka, kemudian saldo-saldo para mitra yang katanya tertahan di aplikasi, kemudian aset gedung Paytren yang juga sudah disita oleh bank atau diagunkan oleh bank gitu ya, diagunkan ke bank dan akan disita begitu ya. Dan ada lagi irisannya Koperasi iCoin ya, dan lain-lain begitu. Dan ini muncul masalah baru ya, saya tonton investigasi Pak Darso terbaru. Jadi ini terkait Paytren juga. Kita ketahui dulu itu Paytren juga pernah mengumumkan program ya, pembangunan sebuah masjid yang lewat aplikasi Paytren. Jadi mengajak para pengguna Paytren atau mitra Paytren untuk bersedekah guna membangun Masjid Al-Mansur tersebut begitu. Dan ternyata perkembangan terbaru, lahannya itu juga bermasalah ya Pak ya. Informasi terakhir ya. Jadi lahannya bermasalah dan dikuasai oleh pihak salah satu bank gitu ya, dan juga kini proses lelang begitu ya. Nah, sepengetahuan Pak Azza ini tentang Masjid Al-Mansur ini bagaimana Pak? Ya, jadi saya juga dapat informasi ya. Artinya dapat informasi waktu itu, informasinya dari sekeliling situ juga ya, sekeliling para penghuni di sekelilingnya lah, para pemiliknya juga. Terus kemudian para pemborongnya juga. Jadi yang borong masjid itu, Mas. Jadi ini korbannya cukup banyak ya, saya kira berkaitan dengan masjid dieksekusi ini. Salah satunya adalah pemborong dari masjid itu sendiri pernah menghubungi saya. Cuman memang berkasnya akan saya pelajarin, sampai dengan saat ini itu memang tidak pernah dikirim.
Artinya kalau itu tidak pernah dikirim ya sudah, kan mereka minta pendapat hukum kepada saya. Iya. Saya harus belajarin dong dari berkas-berkas yang ada bagaimana, kan begitu. Memang belum dikirim. Dan klaim secara lisannya mereka masih ada tagihan terhadap Paytrend itu berkaitan dengan pembangunan itu gitu. Iya. Itu satu. Terus kemudian informasi terbaru, tapi ini palit kayaknya Pak Darso kan palit informasinya ya. Itu masjid itu, lingkungan masjid ya, tanah masjid itu akan disita oleh salah satu bank. Iya, iya. Informasinya itu adalah pengembang yang menjaminkan. Artinya Paytrend itu membangun masjid itu di atas lahan yang miliknya pengembang. Ternyata pengembang itu sudah menjaminkan kepada bank, dan ternyata kan sampai sekarang nggak bisa bayar, kreditnya macet, kan akan dilelang gitu. Iya. Jadi yang saya nilai di sini ada kecerobohan dari Paytrend. Iya. Yang di sana kalau Paytrend ini kan identik dengan Yusuf Mansur mas gitu. Betul. Karena kan sahamnya juga sebagian besar milik Yusuf Mansur begitu ya. Ada kecerobohan bangun masjid ya di tanah orang. Iya. Artinya kan bukan wakaf, kemudian bukan di tanahnya Paytrend, artinya di tanah orang. Nah, kejadiannya saat ini akan dieksekusi. Kalau itu dieksekusi ya nanti dieksekusi, kemudian dilelang dan seterusnya ya, tergantung yang pemenang lelang begitu mas. Nah, di sini menurut hemat saya Paytrend bekerja asal-asalan mas. Kenapa mereka menarik uang umat, suruh bersedekah, suruh berinfak, bangun masjid di atas tanah orang? Iya. Disinilah asal-asalan dan tidak profesional, ya. Satu itu terhadap Paytrendnya. Kemudian menurut hemat saya, Paytrend ini juga nanti menghalangi orang untuk mendapatkan pahala. Nah, kalau masjid itu sudah tidak digunakan, Allahu alam pahalanya kan. Iya. Dan orang tulus sebenarnya ketika berinfak untuk membangun masjid itu, mereka tulus berinfak, kemudian harapannya itu kan menjadi amal jariah. Iya. Nah, dengan adanya eksekusi kemudian nanti dilelang, ya menurut hemat saya wujudnya kan pasti tidak masjid lagi. Apalagi yang beli non muslim gitu ya. Menurut hemat saya ada yang tersakiti adalah para orang yang bersedekah atau berinfak untuk bangun masjid itu. Kemudian para kontraktornya juga belum dibayar. Informasi terakhir ya sekitar di atas 3-an mas, 3 M-an. Iya. Artinya yang penginfak sendiri atau yang memberikan sodakoh dan seterusnya untuk bangun itu ya terhalang menurut hemat saya ya. Karena kan pasti dibongkar, apalagi yang beli misalnya menang eksekusi, misalnya dieksekusi kemudian dilelang, yang menang non muslim pasti dibongkar kan begitu. Iya. Nah, inilah menghalang-halangi ya, menurut hemat saya menghalangi orang karena kecerobohan, kemudian menghalang-halangi sebagai wakafnya orang begitu mas. Betul. Menurut hemat saya zolim lah ya, saya katakan zolim. Yang jelas bahwa itu masjid kan dibangun bukan pakai uang dari kantongnya Yusuf Mansur. Iya. Iya kan? Nah, ketika itu ditarik dari para jamaah secara umum ya ini ya, bukan terus kemudian pemborongnya juga tidak dibayar, menurut hemat saya zolim mas. Betul. Iya. Apakah ini dulu untuk brand memancing orang kan? Nah itu ya, saya curiganya begitu. Akhirnya sedekah itu bisa saja tidak sampai kan? Iya. Tidak sampai. Kalau sedekah itu sampai, kemungkinan juga pemborongnya sekarang terselesaikan. Betul. Dan saya sudah ketemu dengan pemborong itu, secara lisan mereka mengatakan ya sedang kesulitan keuangan juga karena mereka bangun pakai uang bank. Iya. Yang menjadi jaminannya harta kekayaannya begitu. Jadi iya. banyak yang terzolimi mas begitu mas. Iya, dulu kan kabarnya juga pihak kontrak tersebut juga
tinggal atau tidur pun juga di masjid tersebut katanya ya. Ya, tinggal di masjid tersebut. Harapannya waktu itu ketika mereka menguasai masjid itu, mereka nanti akan kalau itu dilelang dan seterusnya akan mendapat ganti lah gitu. Oke. Tapi kan kenyataannya saat ini sedang dilakukan eksekusi dan akan dilelang. Iya itu tadi. Ya, kecil kemungkinan mereka dapat sesuatu, kecil kemungkinan. Betul. Ya. Karena mereka kan hubungannya terhadap paytrend. Iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan pemilik tanah itu kan, Mas. Iya. Secara hukum begitu. Iya. Ya, jadi Zolim, Mas. zolim ya, memang. Zolim, terus kemudian paytrend kerja asal-asalan. Betul. Iya. Kalau mereka kerja secara hati nurani, kemudian teliti dan seterusnya, tentu mereka apalagi ini dibangun pakai uangnya umat, tentu mereka berhati-hati, misalnya di atas tanah wakaf yang jelas tidak bisa diapa-apakan lagi. Iya. Terus kemudian kalau tidak di atas tanah wakaf, di atas tanah paytrend yang memang sudah dibeli, jadi nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau ini dibangun di atas tanah pengembang yang notabene itu dijaminkan kepada bank, ya menurut hemat saya tidak profesional, kemudian ceroboh, kurang kehati-hatian. Iya. Jadi selain gaji dari para karyawan yang belum dibayarkan, pihak kontraktor ya atau pemborong yang membangun masjid tersebut ternyata juga belum dibayarkan sampai saat ini, teman-teman. Dan Highland, pengembang dari apartemen di Suites Metro. Saudara-saudara, masjid ini pernah oleh Yusuf Mansur dibangga-banggakan sebagai masjid digital pertama di Indonesia. Namun sesungguhnya itu hanya sebuah utopia saja, hanya sebuah narasi besar saja. Masjid ini tidak pernah berkembang menjadi sebuah masjid digital. Saudara-saudara, lahan masjid ini berdiri, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Mayora Bank, yang hari ini berubah menjadi Hai Bank. Saudara-saudara, 1 bulan yang lalu saya mendapat informasi bahwa Hai Bank sedang melelang lahan tempat berdirinya masjid ini. Saya hari Selasa tanggal 9 Juni yang lalu mendatangi kantor Hai Bank di Kuningan, Jakarta, dan saya bertemu dengan Pak Diansa namanya. Beliau mengkonfirmasi bahwa benar Hai Bank sedang melelang lahan tempat berdirinya masjid ini. Saya kemudian mendapat informasi dari pihak yang sangat saya percaya bahwa ada broker yang sudah mempertemukan pihak pembeli atau calon pembeli dengan Hai Bank, dan Hai Bank sudah dengan calon pembeli sudah saling surat menyurat. Sebentar lagi mungkin masjid ini beralih tangan ke pembeli yang baru. Saya sebelum melipir ke sini mampir dulu di kantor KPKNL Kota Bandung di Jalan Asia Afrika. Di sana saya mendapat informasi bahwa data soal tanah ini atau lahan ini dilelang itu belum masuk ke kantor KPKNL. Namun demikian, saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa Hai Bank memang sudah mengakui kepada saya bahwa sedang melelang lahan ini. Saudara-saudara, jika lahan masjid ini berpindah tangan kepada pembelinya yang baru, maka bisa jadi bangunan masjid ini akan dipersempit atau berubah, sedangkan lahannya itu akan berubah menjadi lahan komersil. Begitulah nasib Masjid Al-Mansur yang pernah dibangga-banggakan oleh Yusuf Mansur, yang pernah dibangun dengan uang para anggota paytrend. Hari ini seperti ini keadaannya. Sisi yang lain, DKM masjid ini atau pengurus masjid ini sedang berencana untuk merenovasi masjid ini. Surat permohonan kepada para donatur sudah beredar di mana-mana dan jatuh juga ke tangan saya. Saudara-saudara, nanti saya akan berkabar terus soal bagaimana nasib dari lahan masjid yang sedang dilelang oleh Hai Bank ini. Sampai bertemu pada video berikutnya masih soal nasib masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.